perihal apa yang dilaksanakan anjing tersebut. Ya, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Hari ini tentu saja kita akan membahas seperti biasa ya. Membahas politik. Bukan politik semua sih. Ya, intinya sebuah info-info viral terbaru dari media sosial gitu. Bukan membahas juga sih, mereaksi info-info viral yang ada di media sosial gitu ya. Apa saja gitu kan. Terupdate gitu ya, info terviral, terupdate, terbaru yang media sosial sajikan gitu ya. Gak usah banyak basa-basi, gak usah banyak cacicu sana sini, gak usah banyak ngomong, gak usah yeping sana sini. Mari langsung saja kita ke videonya. Ya, betul, Pak. Kita sedang mensikapi sehingga sudah sangat dibutuhkan pergub tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta. Artinya keterlibatan masyarakat harus kita libatkan. Nah, itulah komponen yang besar. Itu realita yang kita. Banyak sekali komponen yang bisa kita lihat. Sebagai informasi dari Kominfo misalnya atau dari Forkopimda, tawuran di Jakarta ini malah kadang-kadang memang setting. Dan bahkan bahasanya ada yang juga dia biayai. Nah, ini yang berbahaya sehingga mereka punya jadwal untuk bertarung, untuk istilahnya untuk berantem lah. Ini bahaya sebetulnya situasi seperti ini. Dan itu kita sadar harus ada penetrasi khusus untuk pendekatan itu. Sanksinya mungkin apa kalau seandainya ada anak kalau yang memang kriminal hukum, tapi kalau anak-anak tentu punya batasan. Kalau masih bisa kita bina, kita bina. Gimana ya, mentang-mentang ex artis gitu ya, mantan artis ya, nggak tahu sekarang masih jadi artis apa enggak gitu si Akang Dul ini ya, wakil gubernur DKI Jakarta gitu. Beliau bilang ini settingan dan ada yang membiayai. Pak, saya anak muda nih, teman saya nggak sedikit yang suka tawuran gitu ya, masang-masang di SW-nya itu pada megang celurit gede-gede panjang-panjang itu, dikira keren padahal menorak gitu ya. Lagi pula tawuran itu hal paling norak, paling tidak bermanfaat dan menjijikan gitu. Tawuran itu menjijikan gitu ya. Kayak gaya-gayaan doang gitu. Di sini sih Bang Dul bilang kalau misalkan tawuran di Jakarta ternyata ada yang membiayai. What the fuck? Gak gini. Yang membiayainya siapa gitu? Gak ada orang kaya yang gabut, saking gabutnya membiayai orang tawuran tuh gak ada. Kan gak mungkin juga ada orang yang dari kelas menengah ke bawah mau membiayai tawuran gitu. Mending duit jadi pakai beli udut kan, nah, lebih nikmat gitu. Terus settingan, aduh, ada jadwal segala, enggak Pak. Dari yang saya tahu ya, info dari teman-teman saya yang suka tawuran, kalau saya nggak suka ya, saya nggak suka. Cuman karena ya namanya pergaulan itu kan bisa dengan siapa saja gitu. Saya bergaul dengan beberapa orang yang memang hobinya tawuran gitu ya. Nah, dia ini saya tahu informasi dari dia kalau tawuran itu ada pemicunya tersendiri, entah misalkan kayak main futsal antar desa gitu kan. Desanya si Anu lawan desanya si Anu, desa sebelah gitu, terus kalah nggak terima, ngajak tawuran, ketemuan tawuran gitu. Atau biasanya nih yang namanya geng-gengan ada ketuanya. Pacarnya si ketua digangguin sama geng sebelah, nggak suka tawuran ya. Banyak pemicunya, bukan malah settingan ada jadwalnya gini guys. Ini bukan lagi main film Pak. Rano, karena sebut tawuran di Jakarta ada yang membiayai. Dua, ini teh bukan film Serigala Terakhir ya. Anu terlibat konflik, terlibat tawuran teh di dalamnya ada aktor Vino G. Bastian, ada Abimana, yang dimana mereka itu dalam memainkan peran pasti dibayar. Gua paham lu tuh artis sinetron ya, bintang film, tapi jangan juga ya menyamakan dunia nyata dengan film. Di dunia nyata nggak ada produser, nggak ada sutradara. Tawurannya nyata, lu kena bacok, lu meninggoy. Nah itu dia, tawuran di di anak-anak muda zaman sekarang ini meresahkan warga ya. Terutama lagi untuk orang tuanya gitu yang punya anak suka tawuran, kebacok, luka, biaya rumah sakit ya.
Mending kalau misalkan masih bisa selamat, kebacoknya apa area kepala sini, pak, ninggoy, udah selesai gitu kan. Ini bukan main-main film apa disebut setting segala ada yang biayai. Berarti kalau ada yang biayai, anak muda semuanya pengen tawuran lah, dapat duit ya kan. Sedangkan saya pernah melihat beberapa footage gitu ya, rekaman orang tawuran zaman sekarang ini yang bawa-bawa senjata itu apa kebanyakan maju mundur doang gitu, paling maju bacok sekali mundur, maju bacok sekali mundur. Jadi ya kalau kayak gitu doang, ya saya juga mending ikutan lah, dapat duit kan. Saya cuma maju bacok asal-asalan, gak usah kenain gitu kan, mundur pulang-pulang dapat duit. Mang, ada berita terbaru nih dari Bang Dul Wagub DKI. Emang boleh kita bahas daerah lain? Kan katanya kemarin nggak boleh kalau nggak nyenggol-nyenggol Bapak Aing. Untuk masalah yang satu ini, Mamang, dia nyenggolnya udah sejak lama. Apaan? Yang waktu Bapak Aing ngadain barak militer, Mang, untuk yang tawuran. Kan mereka bilang katanya barak militer bukan solusi. Kami akan mengambil jalan yang beda, yang lebih humanis. Begitu kata dia. Masa Mamang nggak ingat? Oh iya, gitu ya. Kalau gitu mah gaskeun nah. Siap. Itulah sedang. Makanya sampai kemarin kita khusus rapat paripurna tentang tawuran. Ya, betul, Pak. Kita sedang mensikapi sehingga sudah sangat dibutuhkan pergub tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta. Artinya keterlibatan masyarakat harus kita libatkan. Nah, itulah komponen yang besar. Itu realita yang kita. Banyak sekali komponen yang bisa kita lihat. Sebagai informasi dari Kominfo misalnya atau dari Forkopimda, tawuran di Jakarta ini malah kadang-kadang memang setting. Dan bahkan bahasanya ada yang juga dia biayai. Gitu. Tok, sekarang gimana tanggapan Mamang? Itulah. Kalau gengsi ya, gara-gara gengsi nggak mau ngikutin Bapak Aing. Ya gitu jadinya. Sampai sekarang masih pusing aja ngurusin tawuran. Masih harus dirapatkan lagi. Ya waktu itu kan sebenarnya Gubernur DKI udah ngeluarin 3 kebijakan. Sedangkan Gubernur Jawa Barat cuma 1. Tapi ampuh. Nah yang 3 malah gagal. Apa aja tuh Bang yang 3? Kan kita ingat. Saat itu yang pertama kebijakan memperpanjang durasi kunjungan ke perpustakaan. Ya salahnya kagak ada paksaan, Mang Iwan. Harusnya dipaksa. Jadi siapapun yang tawuran akan ditangkap dan dibawa ke perpustakaan. Itu harusnya. Ya, emang ngaruh anak nakal dibawa ke perpustakaan? Ya siapa tahu yang namanya anak-anak nakal mah kalau dipaksa baca jadi tersiksa, Mang Iwan. Biar kapok. Kira aku Mang. Nah, terus lagi itu masalah selawatan. Karena paksaan juga sih. Harusnya kan gitu. Barang siapa tawuran akan diajak selawatan. Tuh. Cuman masalahnya kan selawatan gak lama. Ada kelarnya. Begitu kelar, mereka tawuran lagi. Malah lebih semangat tawurannya. Nah, kalau lebih semangat? Ya kan udah dapat konsumsi dari selawatan. Ada tenaga tambahan. Oh gitu. Lanjut. Nah yang terakhir kebijakan soal buka taman 24 jam. Nah kalau yang ini rada berhasil, Bang Iwan. Berhasil di mana nih si Mamang? Ya berhasil meningkatkan jumlah angka kehamilan di DKI Jakarta. Iya, malah jadi kacau ya Bang ya. Asli guys, jadi kacau itu. Gimana ya, dibuka 24 jam, sedangkan orang itu ya pasti tidur-tidur kan. Anak-anak muda yang memiliki kebebasan, apalagi Gubernur Jakarta ini apa gengsi untuk mengikuti apa programnya Kang Deddy Mulyadi untuk menyuruh anak-anak tidur di bawah jam 9 gitu kan, anak-anak siswa gitu ya kan. Ketika orang tuanya tidur, terus diajak ketemuan di taman, melakukan hal yang tidak diinginkan, terjadilah kehamilan. Nah, apa ya, namanya anak muda gitu ya, anak nakal gitu. Yang namanya anak nakal ya pasti melakukan apa saja demi keinginannya gitu kan. Saya juga pernah nakal gitu. Setiap orang pasti ada sisi nakalnya gitu kan. Nah, yang namanya nakal, kenakalan itu ya pasti melakukan apapun supaya mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan kesenangan gitu. Terus masalah ke perpus, benar kalau nggak ada paksaan ya gimana ya? Lagian perpustakaan tempatnya anak baik-baik lah, tempat anak yang pengen, yang suka baca gitu. Anak nakal mana yang suka baca gitu?
boro-boro baca, ibaratnya sekolah aja kayaknya di sekolah kerjanya tidur. Saya juga pernah sekolah ya. Saya punya temen yang emang nakal, kerjanya di sekolah cuma tidur aja. Jadi dia bayar SPP buat tidur. Padahal kalau dipikir logika, kenapa uang SPP-nya nggak dipakai buat beli ranjang aja, bisa tidur di rumah gitu? Kenapa harus tidur di sekolah? Halo guys, Bang Dul. Sejak kapan bocah tawuran ada yang setting, ada yang biayain? Sejak kapan Bang Dul? Bang Dul mah ini mentang-mentang pernah jadi artis, jadi sutradara. Dipikir kali ini kayak sinetron ojek pangkalan, ada yang setting, ada yang nyutradarain. Kocak banget nih Bang Dul. Ingat Bang Dul, kata si Mandra, prinsip Dul, prinsip. Ini realita Dul, realita. Bocah sekarang tuh susah dikasih taunya. Percuma, taman dibuka 24 jam, perpustakaan dibuka sampai malam. Bang Dul mah ini kayaknya gengsi banget, malu. Contoh kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, efektif banget. Setiap bocah nakal, bocah tawuran, bocah geng motor, taruh ke barak Bang Dul. Terus peraturannya dikurangin jam malam buat pelajar. Sekarang akhirnya apa? Provinsi Jawa Barat tingkat tawurannya menurun drastis dibandingkan tahun-tahun kemarin Bang Dul. Bang Dul mah ini gelar doang, tukang insinyur. Tapi kayaknya pinteran dia si Mandra ini mah Bang Dul. Udah ya, jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi. Kan wakil gubernur DKI Jakarta harus pro ke rakyat ya, jangan mikirin partai, jangan mikirin golongan. Ya, udah, saran saya begitu aja Bang Dul. Bocah sekarang mah susah, realita Bang Dul, realita. Jangan sampai si Mandra ngomong sombong banget. Ya betul. Realita gitu ya. Kita harus melihat ke realitanya gitu guys. Kita harus melihat faktanya gitu. Lagian kan di mana-mana orang tawuran itu ya malam-malam gitu. Nah, kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang siswa disuruh tidur di bawah jam 9 ya, maksimal jam 9 sudah ada di rumah dan tidur, itu menurunkan angka tawuran gitu. Berhasil menurunkan angka tawuran ya, karena apa? Ya tawuran malam-malam lah, siang-siang keburu digerebek warga yang mau tawuran gitu. Nah, jadi kan ini salah satu kebijakan yang baik, benar, tepat, dan sangat efektif gitu ya. Daripada kebijakan yang buka perpustakaan sama buka taman gitu. Taman dipakai buat bertemu dengan pacar terus melakukan hal yang tidak senonoh gitu ya. Ya nggak semua gitu ya, cuman kan ada gitu. Kalau ada ya berarti sudah ada buktinya gitu, kalau memang membuka taman 24 jam itu menimbulkan mahdorot gitu guys. Kalau sisi keagamaannya bilangnya mahdorot gitu. Pimadarateun cekolot mah gitunya. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Kumaha ngajarna. Ya, guru juga ada keterbatasan. Apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi. Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi. Anak sorangan terus. Buat Ibu Popon Sumarni, saya mengucapkan terima kasih atas curhatnya. Dan saya sangat kagum terhadap Ibu begitu mencintai pendidikan. Dan setelah saya menganalisis wajah Ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, Ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Untuk itu, semoga Ibu nanti menyampaikan forumnya karena Ibu dosen, bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD. Tapi sebaiknya Ibu menyampaikan sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah. Tidak dalam forum curhat seolah-olah Ibu menggambarkan diri sebagai seorang guru SMA, padahal Ibu adalah seorang dosen. Terima kasih Bu sudah mengingatkan saya. Mudah-mudahan pendidikan Jawa Barat ke depan jauh lebih baik. Betul sekali gitu ya. Dosen ngapain ngurusin guru, toh selama ini gak ada guru yang komplain juga, gak ada guru yang curhat kayak gitu ya. Ya setahu saya gak ada ya. Saya belum menemukan video guru yang curhat tentang sekolah yang sangat pagi dan tambahnya
apa penambahan siswa di tiap kelas 50. Nah, itu jangan salah paham dulu, guys. Maksud penambahan siswa tiap kelas 50 itu bukan berarti kalau satu kelas isinya 20, wah jangan 20, maksimalkan 50 gitu kan, harus penuhkan, enggak gitu. Maksud Kang Deddy Mulyadi menambahkan 50 itu bukan berarti setiap kelas harus full 50. Tapi kalau misalkan kelas isinya cuma 30 gitu kan, dan masih ada anak yang tidak bersekolah. Nah, apa jika alasan sekolah itu karena sekolah hanya menerima 30 siswa di tiap kelas, ya tambahkan 50, kasihan ya nggak kebagian sekolah gitu. Nah, kalau Kang Deddy Mulyadi ini memikirkan siswa yang sekolahnya dekat gitu ya, maksudnya rumahnya dengan sekolah itu dekat. Tapi ternyata di sekolah itu hanya menerima 30 siswa di tiap kelas. Nah, beliau kan harus sekolah jauh gitu. Nah, itu kan memberatkan gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini ingin meringankan gitu yang sekolahnya jauh, yang rumahnya dekat dengan sekolah, tapi sekolah itu hanya menerima sedikit siswa atau tiap per kelas gitu. Jadi menambahkan 50 itu bukan berarti tiap kelas harus ada 50 siswa gitu. Enggak, cuman maksudnya itu maksimal 50. Yang tadinya maksimal 20, 25, 30, sekarang maksimalnya 50. Berarti masih ada kesempatan untuk anak yang sekolah di sekolah dekat rumahnya gitu, guys. Nah, itu tanggapan dari saya seperti itu ya. Dan untuk Cepopon ini, tanggapan saya untuk Cepopon ya benar dikatakan Kang Deddy Mulyadi, urus saja narasi ilmiah kedosenan ya. Intinya kalau dosen jangan ikut campur masalah guru gitu kan. Setahu saya selama ini belum ada juga guru yang komplain seperti ini, yang curhat seperti ini gitu, guys. Assalamualaikum, sampurasun, ilujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat dan para ketua RT, RW, kepala dusun, aparat perangkat desa, kepala desa, lurah, camat, para kepala dinas penanaman modal satu pintu di seluruh provinsi Jawa Barat, para bupati dan wali kota. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga Jawa Barat pada saat ini sampai bulan Juli 2025 ini merupakan provinsi yang paling diminati oleh para investor. Total modal yang masuk ke Jawa Barat sudah mencapai 72,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kinerja yang dilakukan hari ini menjaga iklim investasi dari berbagai gangguan, premanisme, dari berbagai gangguan, hambatan-hambatan investasi, infrastruktur dan sejenisnya, kita bisa menanganinya dengan baik. Dan tinggal bagaimana seluruh investasi ini memiliki dampak pada keterserapan tenaga kerja di Jawa Barat. Dan kita bulan Agustus ini sudah memberlakukan lamaran kerja tidak lagi manual, tetapi masyarakat atau orang pencari kerja sudah ada dalam sistem data yang kita miliki di Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian perusahaan tinggal mengkoneksikan, dan mereka kalau memiliki lapangan kerja atau lowongan kerja tinggal mengundang orang-orang yang punya kapasitas untuk bekerja di wilayah perusahaannya dan di berbagai daerah di seluruh provinsi Jawa Barat untuk dilakukan seleksi. Setelah lulus dan dinyatakan diterima, baru ngurus persyaratan. Jangan sampai persyaratan dibuat, tidak lulus, mengeluarkan biaya yang banyak. Untuk itu, selamat bagi semuanya. Mari bekerja untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Oke, jadi Kang Deddy Mulyadi di sini kalau kata saya mau menanggapi video dari seorang oknum yang nyinyir gitu ya tentang orang-orang yang ngantri melamar kerja. Kang Deddy Mulyadi sudah mengubah sistem gitu ya tentang pelamaran kerja ini gitu. Kayak perubahan sistem ke digital gitu ya guys ya. Kalau yang saya tangkap dari video ini gitu ya. Jadi seseorang yang ingin melamar kerja itu tidak perlu lagi mengantri untuk melamar gitu. Yang ada itu datang terus langsung dites, diuji, kalau lulus tinggal kerja gitu kan. Nah, ini mengurangi setidaknya mengurangi yang namanya antri lamaran kerja gitu. Jadi anak-anak muda yang sudah lulus sekolah itu tidak perlu lagi mengantri ketika melamar kerja karena sudah ada datanya gitu ya. Ya yang saya tangkap sih kayaknya ini maksud saya itu lamaran itu sudah tidak perlu lagi kalian turun terus mendatangi perusahaan membawa surat lamaran, tapi bisa melamar lewat handphone gitu, lewat HP gitu, digital.
lewat media, apapun itu ya. Ya sebenarnya dari dulu juga emang kayak gitu ya. Kalau di grup-grup Facebook itu kan banyak gitu, grup lowongan kerja gitu. Cuman kan karena dimulai di sini melihat ke lapangan juga, ya masih banyak juga orang yang datang ke tempat mereka ingin bekerja, melamar kerja itu berdesak-desakan gitu. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini kalau kata saya mah ingin menurunkan hal tersebut gitu supaya anak muda yang ingin bekerja ini tidak perlu lagi mengantri melamar kerja gitu. Nah, ini suatu kebijakan yang baik gitu, dan saya ucapkan selamat kepada Jawa Barat gitu ya. Ternyata Provinsi Jawa Barat diminati banyak investor gitu ya. Wah. Ya terkait investasi saya tidak tahu investasinya ini jenis seperti apa gitu ya. Karena investasi itu banyak jenisnya gitu guys. Ya intinya investasi itu adalah suatu hal yang baik. Ya bahasa kasarnya itu bisa dibilang kayak menyuruh uang kita untuk bekerja gitu. Cuman kan investasi itu bukan cuma tentang uang aja gitu. Bisa investasi aset gitu atau apapun itu ya. Ya berarti apa namanya pekerjaan Kang Deddy Mulyadi selama ini membuahkan hasil gitu ya. Menarik perhatian para investor dan apa namanya investor berani untuk berinvestasi di Jawa Barat gitu. Nah, terima kasih juga untuk semua kepala desa, lurah, apapun itu ya, pejabat, pemimpin di daerah manapun, kampung manapun, provinsi kabupaten manapun itu. Terima kasih atas kerjasamanya gitu ya dalam membangun Jawa Barat ini sehingga bisa menarik perhatian investor dan investor tertarik gitu untuk berinvestasi di provinsi Jawa Barat gitu, yang berarti pengerjaan di Jawa Barat ini sangat baik gitu ya. Para investor itu sudah menimbulkan rasa percaya gitu kepada Jawa Barat gitu, angkanya menaik gitu, angka kepercayaan para investor ke Jawa Barat gitu ya. Nah ini kata Kang Deddy Mulyadi tadi, kata Kang Deddy Mulyadi waktu pidato gitu ya. Kang Deddy Mulyadi pernah berpidato bilang bahwa kalau kita bekerja untuk rakyat, nanti bakal tumbuh impact yang kedua, yaitu kepercayaan gitu. Nah, ini salah satu impact keduanya. Ini hasil dari impact kedua pertama gitu. Timbullah impact kedua yaitu kepercayaan gitu. Sehingga investor percaya kepada Provinsi Jawa Barat untuk berinvestasi. Nah, kan keren gitu ya. Memang Kang Deddy Mulyadi ini calon presiden RI 2029 nih, yakin saya. Mari kita simak video yang terakhir saja ya guys. Ayeuna makanya hoannya kunaon KDM teh loba diserang. Da geningan kasienan gitu. Kasienan lamun misalkan KDM maju deui baik di pilkada maupun di pilpres oke gitu. Sieun teu bisa ngelehkeun KDM. Da geningan KDM teh nya ku modal dana kampanye 10 miliar bisa jadi gubernur. Bahkan dana kampanye KDM teh leuwih leutik geningan dibanding lawana kamari pasangan JJ Ronald di partai PDIP anu beak 11 miliar. Bayangkeun ku 10 miliar oge KDM bisa jadi gubernur, dimana menurut survei KPK jeung LIPI biaya kampanye gubernur teh tembus 100 miliar. Berdasarkan survei KPK dan LIPI, biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota sebesar 20-30 miliar, sementara gubernur atau wakilnya membutuhkan modal 100 miliar. Bayangkeun biaya kampanye KDM leuwih leutik ti biaya kampanye bupati jeung wali kota. Makanya wilayah Jawa Barat teh luas gitu dengan total penduduk terbesar sekitar 50 juta jiwa. Pramono saja untuk menjadi gubernur Jakarta yang jumlah penduduknya sedikit harus menghabiskan 32 miliar. Bayangkan saja jika KDM elektabilitasnya terus meningkat dan terus-terusan dibicarakan banyak orang. Apa nggak keter-ketir tuh lawan politiknya? Tuh, ini juga saya mengingatkan kepada saya tentang orang yang berkata dan media berita yang berkata bahwa Kang Deddy Mulyadi menumbuhkan dinasti politik gitu supaya beliau bisa bertahan. Padahal sebetulnya alasan Kang Deddy Mulyadi bisa terus bertahan dan terus maju di dunia perpolitikan ini ya karena memang Kang Deddy Mulyadi pure gitu, murni gitu, tidak membahu dinasti politik gitu dengan menikahkan anaknya gitu dengan pejabat lagi, bukan. Ini sudah menjadi bukti gitu. Bahkan biaya kampanye untuk menjadi bupati dan wali kota itu 20-30 miliar. Dan kalau menjadi gubernur 100 miliar. Kang Deddy Mulyadi modal 10 miliar bisa jadi gubernur. Nah, kok ini diperbincangkan, apa pentingnya? Di sini kita bisa tahu bahwa sebetulnya Kang Deddy Mulyadi ini bukan berarti menghemat uang atau tidak mengeluarkan banyak uang gitu. Tapi karena kepercayaan masyarakat kepada Kang Deddy Mulyadi ini sangat tinggi sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya pun terpilih gitu guys.
Ya memang hebat sekali gitu Kang Deddy Mulyadi ini. Dan ini apa namanya, bukan berarti apa manipulasi dari Kang Deddy Mulyadi kepada rakyat. Kalau manipulasi, Kang Deddy Mulyadi seharusnya sekarang tidak harus capek-capek turun ke apa lapangan lagi gitu untuk bekerja gitu kan. Justru Kang Deddy Mulyadi ketika kepilih makin keras lagi kerjanya gitu. Nah, emang sungguh hebat gitu Kang Deddy Mulyadi ini guys. Bangga sekali gitu ya warga Indonesia ini yang memiliki pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi gitu. Pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi inilah yang diinginkan apa masyarakat seluruh Indonesia ya, rata-rata gitu ya, karena sebagian masih ada yang nyinyir. Rata-rata masyarakat Indonesia ini dari dulu ingin memiliki pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Ya dari hasil apa namanya, kan pernah kayak diadain kompetisi, bukan kompetisi ya, ya bisa dibilang mirip-mirip kompetisi lah. Apa ketika ini survei untuk masyarakat yang menilai pekerjaan gubernur gitu. Nah, survei yang didapat dari Kang Deddy Mulyadi itu 94% apa 95% gitu ya. Itu berarti emang puas gitu terhadap kinerjanya Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah, kan itu sudah menjadi bukti kuat juga bahwa Kang Deddy Mulyadi ini memang cocok sekali jadi pemimpin gitu, guys. Ya, cukup sekian saja video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selalu saya ingatkan, jaga kesehatan. Kesehatan itu nomor 1 ya. Ya, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, komentar kalian terhadap video yang sudah kita tonton barusan gitu ya. Saya Reno Reaction, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.